Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah Minggu GKP Jemaat Jatiranggon secara online di rumah bersama keluarga terkasih. Untuk mengawali ibadah pada Minggu pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama mengukuhkan kebaktian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing pada kebaktian Minggu 10 Januari 2021 diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat keempat yang berkata, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Karena setara usia
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan Allah kita dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang tersesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang dibacakan dari Roma 6 ayat pertama sampai ke-4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Supaya dalam
Jemaat yang terkasih, dengarlah hukum Allah yang dibacakan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sebelum bersama-sama kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam ibadah kami. Kami bersama-sama memuji, memuliakan namamu, menghaturkan setiap doa-doa kami. Bahkan saat ini juga bersama-sama kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Bahkan terlebih kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang sungguh amat terbatas, maka kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari Injil Markus pasal pertama, ayat keempat sampai dengan ayat ke-11. Injil Markus pasal pertama ayat 4 sampai 11 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan hutan madu. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita bersama-sama kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meski saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, karena memang penyebaran virus COVID-19 yang masih belum mereda. Dan kita bersama-sama berupaya untuk memutus rantai penyebaran itu. Dan saat ini Bapak Ibu, kita masuk di minggu kedua di tahun 2021. Bersama-sama kita menyadari bahwa di tahun yang baru ini tentu ada banyak harapan yang baru. Tentu ada banyak
keinginan-keinginan yang hendak kita lakukan. Tentu ada banyak asa yang baru yang mau kita ukir bersama-sama di tahun 2021 ini. Dan terlebih Bapak Ibu, di tahun 2021 ini juga kita hendak memulai sesuatu yang baru, supaya kita dalam menjalani kehidupan terus dibaharui dan diperbaharui. Dan pada saat ini Bapak Ibu, dalam pembacaan Alkitab kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengisahkan tentang satu tokoh, Yohanes Pembaptis. Ia tokoh yang mempersiapkan jalan bagi Mesias untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia. Yohanes Pembaptis dalam pembacaan Alkitab kita tampil di padang gurun, dan ia menyerukan satu kalimat yang membuat orang-orang tergugah, yakni bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kata bertobatlah yang disampaikan Yohanes Pembaptis ini bukan hanya sekedar kiasan bagi setiap mereka yang berdosa, tetapi kata-kata bertobatlah itu merupakan satu hal yang perlu diwujud nyatakan dalam kehidupan keseharian mereka yang memberi diri untuk bertobat. Dalam bahasa Yunani, bertobat atau metanoia itu artinya berbalik. Maka ketika menyatakan pertobatan, pertama-tama kita harus meyakini bahwa diri kita mau untuk berbalik. Yang tadinya kita memiliki kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka ketika kita menyerukan bertobat, metanoia, kita mau berbalik untuk melakukan kehendak Allah. Yang tadinya kita melakukan berbagai kejahatan-kejahatan, berbagai kesalahan-kesalahan, maka ketika mengatakan bertobat, metanoia, maka kita harus berbalik. Bertobat bukan hanya sekedar ungkapan untuk kita mengakui kesalahan, bukan hanya sekedar ucapan yang terucap di bibir. Karena kalau hanya terucap di bibir saja dan itu sebuah ungkapan saja Bapak Ibu, maka semua orang mampu untuk bertobat setiap hari. Maka kita mengenal istilah yang namanya tomat, tobat, kumat. Hari ini kita bilang saya bertobat Tuhan, saya minta ampun, saya nggak akan lakukan kesalahan lagi. Besok kita sudah melakukan kesalahan lagi. Saya janji Tuhan nggak akan lagi berdusta, saya janji Tuhan nggak akan lagi bohongin pasangan saya. Besok kita berbohong lagi. Kalau begitu Bapak Ibu, bertobat hanya sekedar ungkapan saja. Bertobat cuma sekedar ucapan-ucapan belaka, sehingga kita tidak mampu benar-benar untuk melakukannya. Padahal bertobat bukan hanya sekedar ungkapan, tetapi butuh yang namanya perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis Bapak Ibu ketika mengatakan bertobatlah, diiringi dengan kata-kata berilah dirimu dibaptis. Pembaptisan menjadi sebuah simbol bahwa kita mau untuk disucikan. Dengan berbalik, dengan mengikuti kehendak Allah, kita mau untuk dibersihkan. Hal-hal yang lalu, kejadian-kejadian buruk yang sudah kita lakukan, kita tinggalkan, kita bersihkan diri kita, dan kita mulai dengan tatanan hidup yang baru. Dan Bapak Ibu, tentu hal ini bukanlah perkara yang mudah. Tentu ini bukan sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi ketika kita mengaku beriman dan percaya, ketika kita mau bersama-sama untuk meyakini diri bahwa saya bertobat, maka di saat itulah kita pun harus meyakini bahwa diri kita mampu untuk meninggalkan hal-hal yang lalu, mampu untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, dan kita berbalik untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa dia bukan mau untuk mempertobatkan orang, karena dirinya bukanlah siapa-siapa.
Yohanes Pembaptis di sini menjadi sosok yang hanya mempersiapkan jalan bagi Mesias, Kristus yang hadir untuk menebus, untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Kita baru saja merayakan Natal, Bapak Ibu. Kita merayakan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Kita membuka diri untuk menyambut kehadiran Mesias. Maka kita pun diingatkan bahwa Kristus yang hadir dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar untuk kita rayakan. Kristus yang hadir dalam kehidupan kita bukan hanya membuat kita bersuka cita belaka, tetapi seharusnya membuat kita menyadari bahwa Ia telah datang untuk menebus dan mengampuni kita. Maka konsekuensinya adalah kita harus melakukan setiap perintah dan juga setiap pengajarannya. Kita harus berbalik, kita harus bertobat, sehingga kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, karena kita telah menerima Kristus. Dalam bacaan Alkitab kita di ayat 9 sampai 11, tatkala Kristus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, diungkapkan juga bahwa Kristus berkarya, bahwa Kristus dengan pembaptisan Yohanes Pembaptis, Ia akan memulai karya pelayanannya. Maka di situ pula Bapak Ibu, tatkala kita mengingat Kristus yang memberi diri untuk dibaptis, Dia juga memulai karya pelayanannya untuk mempertobatkan kita. Hari ini Bapak Ibu, kita bersama-sama diajak dengan tema bukan sekedar mengakui dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati. Kita mau diajak bahwa mengakui dosa tidak hanya sekedar ucapan. Kita mengenal istilah NATO, no action, talk only. Maka kita tinggalkan itu Bapak Ibu. Setiap minggu kita mengakui dosa kita. Kita diperbaharui dengan pemberitaan anugerah pengampunan dosa. Tetapi apakah setelah itu semua kita mau berbalik dan bertobat? Apakah setelah kita mendengarkan berita anugerah pengampunan bagi setiap kita, kita mau berubah untuk menjadi hidup yang baru di dalam Kristus? Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, tatkala kita sudah menerima Kristus, kita bukan hanya menerima anugerah pengampunannya saja, tetapi kita menerima seluruh teladan dan pengajarannya. Maka tatkala kita menerima Kristus, kita bersuka cita dengan kelahirannya. Di situ pula kita mau untuk memulai hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, hidup yang baru dalam pertobatan sejati. Di awal tahun 2021, kita diajak meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita diajak untuk memulai kehidupan kita yang baru. Kalau saat ini Bapak Ibu, pandemi COVID-19 menghantui diri kita, kita sama-sama belajar. Kalau lalu-lalu kita kurang menghargai kehidupan kita, maka pasca COVID-19 ini, kita bersama-sama mulai belajar menghargai kehidupan kita. Kita mulai belajar menghargai waktu dan kesempatan kita untuk beribadah di gereja. Hari ini kita yang tidak datang ke gereja, kita tidak bisa untuk beribadah di gereja. Kita sama-sama belajar bahwa waktu dan kesempatan untuk datang ke gereja ternyata sangatlah berharga. Maka ketika ada kesempatan itu Bapak Ibu, hargailah setiap hal-hal itu. Kita mungkin sebelum COVID ada, kita tidak menghargai kebersihan lingkungan kita. Tetapi setelah itu ada, tatanan hidup kita berubah menjadi baru. Kita mulai memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Sebelum COVID mungkin kita bersama-sama hidup dalam egoisme dan individualistik. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi setelah COVID-19, kita diajak juga untuk memulai hidup yang baru, menghilangkan egoisme, menghilangkan individualistik, membantu sesama dan menolong orang lain. Itulah yang menjadi tatanan hidup kita yang baru. Maka di awal tahun 2021 ini, di minggu-minggu awal ini, kita bersama-sama diajak untuk memulai kehidupan yang baru. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita masih ada harapan di depan untuk memulai kehidupan kita yang baru. Bertobatlah, berbaliklah kepada Allah. Tinggalkan kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan kesalahan, dan juga penuh dengan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadirat Allah. Berbaliklah untuk kita dapat merespon panggilan Allah dalam kehidupan kita. Terimalah Kristus dengan pengampunannya, serta teladan dan juga pengajarannya. Tuhan menolong dan juga memberkati kita.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan paut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberi persembahan kita sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya dengarlah nats pengantar persembahan kita yang terambil di dalam kitab Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyimak Warta Minggu 10 Januari 2021. Ibadah minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta William Alexander H. SSI dari GKP Jemaat Kampung Sawah. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada organis, pemandu pujian, operator multimedia, serta editing video. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Kebaktian kategorial secara daring atau online, sehubungan dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru, maka kebaktian kategorial untuk tahun 2020 telah berakhir pada tanggal 9 Desember 2020 dan akan dimulai kembali pada minggu ketiga bulan Januari 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan 9 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan minggu, jemaat dapat langsung menyerahkan ke bendahara setiap Sabtu siang atau melalui transfer bank ke nomor rekening Bank Mandiri KCP Ujung Aspal dengan nomor rekening 1670003520946 atas nama Gereja Kristen Pasundan Jatiranggon, atau dengan men-scan barcode yang tertera pada warta ini dan menginformasikan bukti transfer ke bendahara jemaat. Pelayanan pastoral dan perkunjungan. Dalam rangka mengoptimalisasi pelayanan di masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat akan melakukan kunjungan rutin, baik secara on-site atau tatap muka, maupun online atau video call, Zoom, dan lain-lain,
setiap hari Selasa dan Kamis kepada anggota jemaat, dan bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, konseling pastoral, atau pelayanan lainnya, dapat menghubungi majelis jemaat wilayah atau pendeta jemaat. Diberitahukan kepada jemaat yang ingin memberikan dukungan untuk diakonia atau prelek, dapat disampaikan langsung melalui kotak persembahan. Bila tidak menggunakan kartu, mohon mencantumkan nama bulan yang dibayar. Disediakan amplop khusus. Telah terbit Renungan Sahabat edisi Januari-Februari 2021, adapun biaya pengganti ongkos cetak sebesar 15.000 per buku. Bagi anggota jemaat yang berminat, dapat menghubungi majelis jemaat atau majelis koordinator wilayah masing-masing. Akan dibuka kembali kelas katekisasi reguler pada bulan Januari 2021 bagi anggota jemaat yang putra-putrinya telah duduk di kelas 3 SMA atau berusia 17 tahun, dapat mengikuti kelas katekisasi reguler dengan mengambil formulir katekisasi reguler pada majelis jemaat atau sekretariat gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai dengan pukul 4 sore. Sehubungan dengan peningkatan infeksi COVID-19 dan berdasarkan keputusan rapat Majelis Jemaat tanggal 5 Desember 2020 untuk seluruh kegiatan kebaktian di gereja dilakukan secara online, kecuali pada tanggal 20 Desember 2020, yaitu baptisan kudus secara onsite terbatas, maka peneguhan Komisi Pemuda Remaja diundur menjadi tanggal 17 Januari 2021. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mendukung dalam program Sahabat Sekolah KPS Jatiranggon dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan yang ingin mendukung program ini dapat menghubungi pengurus KPS Jatiranggon dengan Ibu Junior Borus Sitompul atau Ibu Vera Yosepin atau Bapak Laudia Sakti Bayiin. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada minggu hari ini. Kami tetap menghimbau untuk tetap tenang dan menjaga kondisi kesehatan kita semua. Warta jemaat ini beserta laporan keuangan dapat dilihat atau diunduh melalui WhatsApp grup wilayah masing-masing atau dapat menghubungi Majelis Jemaat GKP Jatiranggon. Terima kasih. Mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi setiap kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk dapat berbalik kembali kepada Allah dalam kehidupan kami. Kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, kami boleh meneladani setiap apa yang Kristus ajarkan, bahkan kami boleh meninggalkan kehidupan kami yang lama. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup dalam pertobatan yang sejati. Ya Tuhan, nyala kami dalam ibadah kami saat ini juga, bersama-sama kami menaikkan syafaat kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, ada dalam pemulihan, dan juga orang tua kami yang memasuki usia lanjut. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Yongyani, Oma Mark Cerobot, Oma Siti Romla, Ibu Enci Sutarci, Oma Rusmiati Anirun, Ibu Isnarti, Ibu Sri Iriati, Bapak Rahmat Noron, Opa Jonathan Werata, Ibu Yuanita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komalasari, Ibu Mary Ati, Bapak Lingga Maleaki, Bapak RB Budiono, Bapak Junaidi Tibin, Bapak Simon Siswantio, Opa Lingga Anirun, Saudara Yulistiawan Peking, Bapak Romi Mokhtar, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan tolong, Tuhan topang mereka, obat makanan, minuman, perawatan tim medis, perawatan keluarga. Kiranya itu semua boleh memulihkan keadaan saudara-saudara kami, menopang orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Kami menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa Tuhan, bersama-sama mensyukuri anugerah Tuhan dalam pertambahan usia yang boleh terjadi bagi setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Januari 2021.
Kiranya hikmat, kebijaksanaan, berkat, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami yang dalam pekan ini bertambah usia. Kami menyerahkan kehidupan mereka ya Tuhan satu persatu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan setiap kami, jemaat-Mu, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami geluti, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, agar setiap pekerjaan-pekerjaan itu boleh mendatangkan berkat bagi setiap kami. Kami yang membuka usaha, Tuhan yang juga akan menolong setiap usaha-usaha yang kami lakukan, sehingga kami pun boleh merasakan berkat yang datang dari Tuhan. Bagi setiap kami yang masih mencari pekerjaan, kiranya juga Tuhan yang akan memberikan kepada kami pekerjaan yang terbaik, sehingga kami pun boleh bersama-sama mensyukuri berkat yang datang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan yang akan memberkati, menyertai dalam proses studi anak-anak kami. Tuhan yang kiranya akan memberikan ketekunan, Tuhan yang akan memberikan kepintaran, bahkan Tuhan yang akan senantiasa menyertai anak-anak kami dalam pembelajaran jarak jauh yang masih terus dilakukan. Biar anak-anak kami boleh bertumbuh berkembang dalam kepintaran intelektual yang baik, sehingga mereka boleh mengamalkannya dalam kehidupan mereka ke depan. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi anak-anak muda kami ya Tuhan, dalam masa muda mereka, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menopang, sehingga mereka boleh memakai masa muda mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, dan biarlah Tuhan memakai anak-anak muda kami untuk boleh terus berkarya dalam kehidupan masa mudanya. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga kami, cinta kasih-Mu boleh terus menaungi dan juga berlimpah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Biarlah suami istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara, Tuhan boleh sertai dalam kerukunan hidup keluarga. Kami menyerahkan kehidupan keluarga hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi para ibu yang sedang mengandung, Tuhan yang juga akan menolong, menyertai baik ibu maupun kandungan, sehingga pada hari persalinan nanti mereka berdua boleh ada dalam keadaan yang baik, baik ibu maupun bayi. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan pelayanan di Jemaat-Mu GKP Jemaat Jatiranggon. Tuhan yang akan menolong, memberkati Ibu Pendeta Debbie bersama dengan suami terkasih dan keluarga. Tuhan yang akan menopang dalam kehidupan pelayanannya. Bapak Ibu penatua, Tuhan yang juga akan menolong, memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan pelayanan yang dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam kehidupan pelayanan, Tuhan yang akan juga menolong, memberkati, dan mereka semua boleh Tuhan topang, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang direncanakan dan akan dilakukan di tahun 2021 di tengah-tengah Jemaat GKP Jatiranggon. Tuhan yang juga akan menolong, memberkati, agar pelayanan yang dilakukan itu semua hanya untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan memberkati setiap upaya-upaya penanganan COVID-19, berkati tim medis dan juga setiap orang-orang yang bertugas di dalamnya, para relawan yang juga membantu. Tuhan yang akan menolong, memberkati TNI Polri yang juga bertugas mengamankan situasi, kondisi dan juga keamanan di negeri ini. Tuhan yang akan menolong, memberkati para pemimpin bangsa kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang akan memberikan hikmat, kebijaksanaan sehingga mereka boleh bertugas dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap peristiwa yang kami lakukan dan kami lalui di tengah-tengah kehidupan kami. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan disajarkan kepada kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaikan selamanya, ganjar
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Hari ini Tuhan